Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tuner. Nah, tuner lagi ini, tapi tuner bukan VHF UHF, tetap tuner HF ya. Di depan ini adalah tuner yang banyak dijual di online. Ini berupa kitnya ya, berupa kit tuner QRP 1 mega sampai 30 MHz. Nah, di beberapa online shop itu memang banyak yang menjual murah-murah DIY kitnya ya. Namun ketika dirakit, ketika dibuat, banyak yang nggak berhasil ya, karena ada kesalahan dalam pembuatan ya. Karena skemanya mungkin terbalik atau gimana, itu nanti kita akan terangkan ya, bagaimana supaya tuner ini yang harganya murah bisa berfungsi gitu ya, bisa berfungsi. Karena kadang-kadang kita udah beli harganya murah tapi ya eman-eman ya, mungkin sayang gitu ya, tapi boxnya bisa dipakai untuk balon. Boxnya bagus ini, tebel ya, boxnya tebal, bisa dipakai untuk balon. Tapi kan kalau sudah dibor itu, dibolong-bolongin, itu ya kembali lagi, kalau sudah dibolongin nggak bisa dipakai gitu ya, terbuang percuma. Nah, sebelum Anda buang tuner ini ya, Anda bisa perbaiki, jangan khawatir. Bagi Anda yang sudah membeli DIY kit, jadi ini sudah jadi, saya udah bongkar-bongkar, tombolnya udah beda yang kiri kanan ini, stiker-stikernya udah saya lepas karena udah saya lubangin tidak sesuai dengan stikernya. Jadi kadang stikernya itu nggak pas gitu ya, tapi ya itu terserah Anda, kalau Anda mau sesuai stiker juga nggak apa-apa. Oke, sebelum kita membahas tuner manual ini, di sini ada indikator lampu ya, kalau dia match betul, dia akan mati lampunya. Kalau dia SPR-nya tinggi, dia nyala. Tapi sebelum kita bahas, kita ngopi dulu ya. Alhamdulillah kita sudah ngopi. Dan nanti di sini kita akan coba, kita gunakan nano VNE buat untuk mengetes ya. Kita pasang di antena. Antena saya kan antena 40 meter. Kita mau tune di 15 meter, di 14 meter, di 80, di 28, di 10 meter maksud saya. Jadi kita nanti akan coba tuner yang sudah saya buat ini, nanti kita akan coba. Yang saya rakit maksudnya ya, DIY kit. Oke, mari saya akan jelaskan sama-sama. Kebetulan saya kemarin juga saya bingung karena kita beli itu nggak dikasih apa-apa teman-teman ya. Kita beli DIY kit ini nggak ada skema sama sekali, nggak ada cara buatnya, nggak ada manual petunjuknya, nggak ada sama sekali. Jadi saya cari-cari di internet, kemudian saya print out. Nah, ini saya print out seperti ini. Tapi sama aja, setelah Anda print out begini juga nggak jadi teman-teman ya. Juga nggak jadi karena ada kesalahan di skemanya, ada kesalahan di skemanya. Jadi yang pertama ada kesalahan di skema dan ada kesalahan print out. Nah, print out di PCB itu yang membuat kenapa dia jadinya nggak jadi gitu ya. Oke, kita akan jelaskan. Sebelum itu kita akan jelaskan. Oke. Kalau tadi dari jauh ya penampakannya tunernya, sekarang saya buat dari dekat nih ya. Jadi di sini tulisannya tulisan Cina, di sini juga tulisan Cina, ini nggak ada artinya sama sekali di sini. Jadi kalau yang ini masih mending ditulis ada bahasa Inggrisnya ya. Sini nggak ada waktu itu. Ya udah, saya mungkin salah tempel atau gimana, saya lepas, saya ganti gini aja. Nah, ini untuk ke antena yang di sini, yang di sini untuk ke radio, dari radio maksudnya itu ya. Jadi nanti ada yang kita tuner radionya dan antenanya. Nah, nanti saya akan jelaskan semuanya, tenang aja.
Jadi basic dari tuner manual ini adalah T network ya. Jadi T itu seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada kapasitor, variable kapasitor, kemudian dihubungkan dengan L ya, L. Oh ya, sorry, salah saya ini, saya gambarnya supaya lebih ya sebenarnya seperti ini sih sebenarnya. Cuman yang nanti di tempat yang kita bikin itu di sini ada beberapa lilitan yang kita switch gitu ya maksudnya ya. Kalau ini kan satu, misalnya udah pasti seperti ini ya udah kita tuner ya, kita tuning dengan variable kapasitor. Tapi karena dia bekerja dari 1 sampai 30 kan banyak pilihan tuh kapasitornya. Untuk L-nya ini nilai microhenry-nya kan harus kita rubah-rubah gitu ya, supaya mendapatkan resonan di frekuensi ini. Dan ini untuk ngatur, ini yang dari radio, ini dari radio, ini yang ke antena, seperti itu ya. Jadi ada dua nanti, satu di sini kita tuning dulu untuk yang radio masuk ke sini, kemudian yang ini untuk yang ke antena, seperti itu. Nah ini ada switch-nya di sini untuk milih lilitan yang akan kita gunakan, dihubungkan ke ground. Kalau ini kan langsung, nanti ini kita putus sini, tes langsung di sini menggunakan switch. Ya, switch-nya untuk menghubungkan ke ground sini. Oke, seperti itu penjelasannya. Mari kita lihat dulu, ya, lihat dulu tuner ini. Tuner ini saya print ya, saya print manualnya ini seperti ini. Jadi di dalam tuner ini, di dalam kit itu ada beberapa komponen. Ada beberapa komponen yang nanti akan kita dapatkan. Nah ini dia. Jadi ketika kita beli DIY kitnya itu, kita akan dapat boxnya ini, kemudian ada sealnya ini yang putih itu ya untuk di pinggir-pinggir ini, kemudian dapat toroid. Nah ini T162 step 2 toroidnya, kemudian dapat toroid yang kecil sekali FT3743, kemudian kita dikasih juga email, kawat email 0,5 sepanjang 2,5 meter. 2,5 meter ya betul ya. Terus kita dapat 12 pole rotary switch. Nah 12 rotary switch-nya ada 12. Kemudian kita dapat knob untuk ini, rotary ini. Kemudian kita dapat variable kapasitor. Ada dua, yaitu berapa ini? 80 dan 160 ya. Yang di sini ada 80 dan 160, jadi jumlahnya 20 sampai 240 ya. Nanti bisa diatur, di adjust maksudnya. Nah, kita dapat small knob. Nah, ini knobnya juga Anda harus hati-hati karena nggak bisa dipasang. Jadi harus Anda akali gitu ya. Kemudian kita dapat PCB circuit board. Ini yang saya bilang ada kesalahan printout, nanti di sini saya jelaskan ya. Ini untuk yang apa namanya? Kita menganalisa apakah SOR-nya match apa enggak. Itu nanti ada lampu indikator di sini. Ini dapat switch. Switch-nya itu switch seperti ini ya, 6 kaki. Kemudian nanti dapat lampu LED, kemudian dapat R 51 ohm, 2 watt itu 3 biji, dapat satu resistor 1 kilo itu yang 1/4 watt. Kemudian 1/4 watt. Iya, 1/4 ya kalau nggak salah ya. Kemudian dapat dioda IN60, kemudian dapat keramik kapasitor, dapat kabel 2 ya warna merah sama kuning, kabel wire itu yang isinya kalau nggak salah itu warnanya silver. Kita dapat BNC soket ada 2, kita dapat ke ini ya, ini untuk yang variable kapasitor tadi. Nah ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Ini fungsinya untuk apa? Sementara dipasang di variabelnya juga longgar. Ini juga nutnya ke sini longgar, nggak kenceng. Jadi saya bingung pertama ini dapat ini. Nah ini washernya juga
untuk ini kan, tapi nggak bisa digunakan juga. Nah, kemudian ini kita dapat print out untuk stikernya, stiker tempelkan ke boxnya. Saya kira itu aja cukup. Nah, ini yang sama seperti saya jelaskan tadi, prinsip dari Thin Network tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini cara untuk membuat lilitan nanti di dioda ya, di toroid yang kecil ya. Jadi 5 sama 2 lilit. Ada 2. Jadi di sini kita buat 5, di sini kita buat 2 lilit. Nah, ini contoh untuk yang nanti toroidnya seperti apa, ngelilitnya seperti ini ya. Seperti ini. Nanti saya akan kasih contoh caranya ngelilit toroid itu ya. Kita beri contoh aja, nanti kita akan kasih lihat bagaimana caranya untuk memutar atau melilitnya. Kemudian ini untuk variabel rotary switch-nya itu, rotary switch-nya ground-nya di tengah sini ya. Nanti kita solder warna kuning. Kemudian nanti posisinya seperti ini, kita solder masing-masing kakinya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan apa yang saya jelaskan mengenai ini ya. Karena antara printout ini sama yang di bawahnya, PCB ini, di bawah PCB ini itu terbalik gitu ya. Jadi nanti Anda mungkin akan merubah posisi lilitan ini ya, disesuaikan dengan yang benar ya. Nah, ini seperti itu. Ini yang saya print out ya, yang saya print out di internet ya. Ini saya print out di internet seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan aslinya punya saya itu. Karena kalau kita lihat ini kan semraut, kita nggak tahu yang mana di mana kemana gitu. Saya aja dulu, saya pertama bikin juga saya pusing ya. Oke teman-teman. Nah, ini kalau yang di internet itu diganti ya seperti ini. Saya tetap tidak saya ganti. Tetap saya tidak ganti. Nah, nih. Kita akan jelaskan langsung aja ya. Saya akan menjelaskan langsung tanpa panjang lebar untuk QRP manual dan tuner ini. Nah, ini yang kita rubah. Ini sambil saya buka dulu ya. Kita buka untuk tuner yang sudah jadi punya saya ini, yang saya buat kemarin. Saya lembur sehari nggak jadi. Saya bolak-balik ganti ganti kawatnya mau saya pakai lagi, saya buka udah nggak bisa teman-teman, karena kita sudah salah lilit. Sementara saya cari kawat setengah mili di tempat saya nggak punya. Saya punyanya kawat yang ada di loading coil punyanya antena saya, ada dari yang bagus ya, merek Jerman itu 0,8 mili. Nah, ini nanti saya jelaskan lah ya. Nah, seperti ini teman-temannya. Ini skema yang beredar di media internet, itu banyak beredar ya. Pada ngikutin, pada nggak jadi. Nah, pada ngikutin, pada nggak jadi. Jadi yang kita akan koreksi di sini, kalau ini skema yang ini nggak perlu dikoreksi teman-teman. Ini udah betul. Yang ini sudah betul. Ini betul ya. Ini betul. Tapi yang ini di print out di PCB-nya salah teman-teman ya. Nanti Anda bisa lihat ketika Anda balik PCB itu, Anda lihat yang 5 lilit kan harusnya kena dioda terus ke ground ya, dan ke ini ada C di sini ke ground ya. Nah, ketika di PCB itu di print out-nya itu yang 2 lilitnya ke sini, yang 5 lilitnya ke sini. Jadi Anda harus balik ya. Anda harus balik karena yang di PCB itu tertulis 2 dan 5 itu Anda harus balik ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk skema ini sudah benar teman-teman ya. Nah, kecuali yang ini. Nah, ini skema ini pada prinsipnya ini cara kerja ini benar. Cuman yang di sini nih, ini kita kasih salah ya. Nah, ini salah. Jadi ini 10, 2, 3 terus. Nah, salah ya. Kita ganti seperti ini teman-teman. Nah, kita ganti seperti ini ya. Jadi ini lilitannya nanti 1 lilit
one turn, two turn, two turn, two turn, four turn. Nah, jadi 1 lilit, 2 lilit, 2 lilit, 2 lilit, 2 lilit, 4 lilit, 2 lilit, 3 lilit, 3 lilit, 3 lilit. Jadi kebalikannya ini. Jadi ini kan di awal itu dia justru di sini 10 lilit. Kalau ini kebalik, ini malah 1. Yang pertama 1 lilit. Jadi nanti dari posisi switch-nya itu, jadi nanti saya gambarkan switch ya. Ini switch. Jadi switch seperti ini teman-teman ya, switch ya, seperti ini. Aduh, saya gambarnya jelek ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, anggap aja begitu ya switch ya. Ini ground, ini ground. Nah, ini nomor 1. Ini ground ya teman-teman, ini ground. Aduh, ya ini ground, ini grounding. Oke, jadi nomor 1 ini nanti Anda solderkan ke sini ya. Ini kan ada kakinya, nanti ada tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 ya, nomor 1 dan seterusnya ini nomor 12 gitu ya. Jadi ini nanti solder ke sini ya. Kemudian yang 10 ini ya, N-nya ini nanti solder ke sini. Ya, ini nanti solder ke sini. Nah, terus itu kan 1 lilit. 1 lilit itu kan nanti ada yang sebelum 1 lilit itu ada apa namanya, kawat yang ujungnya. Ujungnya langsung kita masuk ke variable kapasitor. Ya. Jadi ingat nanti lilitannya bentuknya seperti ini. Ini 1 gini. Ya. Ini one turn, 1 lilit. Nah, ini yang ini ke VC, variable kapasitor. Yang ini, jadi yang ujungnya ini ya, nah, ke variable kapasitor seperti itu. Oke, nanti kita akan jelaskan supaya Anda tidak bingung. Nanti kita akan coba praktekkan gitu ya. Nah, ini kita akan menjelaskan yang ini ya. Ini sudah benar, tapi di PCB ini dia salah. Dia salah untuk print out tulisan di sini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tulisannya 2 lilit apa 5 lilit, itu nanti Anda balik ya. Sesuaikan di belakangnya. Nanti di belakangnya Anda lihat. Kalau yang ini disesuaikan dengan yang ini. Skema ini ya, sesuaikan dengan skema. Ini skemanya udah benar, jadi Anda sesuaikan aja. Ya, ini kebalik print out-nya khusus untuk ini aja ya, khusus untuk ini. Ini print out-nya kebalik. Jadi nanti sesuaikan dengan ini, skema ini. Kalau yang lain untuk RR-nya udah benar. Seperti itu R-nya ya. Oke. Nah, sebelum kita ngelihat yang ini, saya akan lihatkan dulu, nanti dikira saya nggak buat ya. Ini dari Cina nih. Dari Cina, kirimannya itu saya belinya di ini. Mana tokonya apa ya? Udah. Apa yang nyangkut? Nah, ini. Tokonya itu Xiaomi ya, Xiaomi. Di sini ada 1 tuner, manual tuner ya. Jadi DIY kit deh tulisannya, enggak ada DIY tulisannya, tapi ini DIY kit ya. Oke, nah ini sisanya ya teman-teman, ini sisa kabel, kemudian baut-bautnya yang nggak kepake, dan ini tombol ini saya nggak pakai, knob ini juga nggak pakai. Kemudian ini contoh kegagalan saya pertama ya. Kegagalan saya pertama waktu ngelilit itu nggak jadi. Ini kita bongkar jadi kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya kan di rumah nggak ada nih kawat yang 0,5. Nanti teman-teman bertanya, pakai kawat yang lain bagaimana? Maksimal ini 0,8. Ini punya saya 0,8 ini. Nah, beda kan? Ini kawat ML biasa, ini yang Jerman, warnanya beda kan? Tuh, kuning, dan ini lebih empuk meskipun dia lebih besar, lebih empuk. Jadi teman-teman ya, boleh pakai yang 0,5, boleh pakai 0,8, terserah. Ini jadi kok pakai 0,8. Teman-teman ya,
Di dalam itu, jadi yang sisi sebelah sini itu yang 2 lilit. Yang 2 lilit. Jadi ini udah bener ya, di sini benar, yang di foto ini benar, yang di foto ini tuh, di foto ini benar berarti ternyata. Tapi yang saya dapat di PCB ini, yang saya beli ini, itu salah teman-teman ya. Jadi kita balik nanti, yang 2 lilit itu sebelah sini, yang 5 lilit sebelah sana, di ujung sana ya, dekat C-nya di ujung sana tuh. Oke. Kemudian ini switch-nya. Nah, jadi nanti yang 1 lilit, nanti akan bertanya 1 lilitnya kemana? Nih 1 lilitnya nih. 1 lilitnya langsung nanti ke T. Nah, T-nya itu sini teman-teman. Ya, ini yang T-nya digabung nih. T-nya digabung dari ujung sana, yang ke kaki sana ke kaki sini. Kemudian kita masukkan ke loading coil yang 1 lilit yang pertama, ya. Kemudian yang kapasitor variable kapasitor yang pertama ini yang kita pasang itu dia input di sini, set input. Ini nanti akan nge-switch. Jadi kalau kita kesini kan bypass, dia langsung. Saya nyari toroid nggak dapat ya. Ini malah saya dapat toroid yang saya udah buat ya. Tapi ini belum selesai. Nah, caranya nanti gini teman-teman ya. Kalau kita mau buat 1 lilit, ini kita masukin dulu dari sini. Ya, kita masukin. Kita putar. Ya, kita putar seperti itu. Kita putar seperti itu. Nah, ini jadi 1 lilit teman-teman ya. Udah kena tuh. Ini nanti ke variable kapasitor nih, ke variable kapasitor yang 1 lilit. Nah, ini kita masukin lagi. Ini kita kasih jarak ya, perkiraan aja ya. Perkiraan aja berapa jaraknya. Kita masukin lagi. Kok agak gelap ya? Sebentar, ini. Nah, ini nggak gelap ya, terang ya. Masukin. Nah, kira-kira segini teman-teman ya. Kita kasih jarak kira-kira segini nih. Nah, sudah segitu kita putar ya. Kita pilih ke ini kanan ya, ke kanan ya. Nih. Set. Kita pilih gini. Pakai tangan bisa, pakai tang bisa ya. Nah, ini 1 lilit teman-teman ya. Terus caranya bikin yang 2 lilit. Nah, ini kita putar lagi 1. Ketemukan 1 di sini ya. Masukin lagi ininya, wire-nya nih, masukin lagi wire-nya. Ini kan 1 ya. Terus kita sekarang proses yang kedua, lilitan yang kedua, yaitu 2 lilit ya. Nah, jadi ini kan sudah 1 lilit ya teman-teman. Ini naik ke atas 2 lilit nih. Set, naik ke atas ini 2 lilit. Nah, naik ke atas 2 lilit. Nah, sama. Caranya tadi kita kasih jarak juga. Sisanya itu kita turunkan lagi dulu. Set. Nah, kira-kira segini, sama dengan yang tadi ya. Segini. Kira-kira segini sama dengan yang tadi. Kita putar lagi ke kanan. Lagi ya, ini pakai tangan, pakai tang juga bisa sebenarnya, pakai tang lebih enak ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini proses pembuatan loading di toroidnya ya. Jadi 1 lilit ini, kemudian 2 lilit ini. Jadi kalau 2 lilit yang nampak di sini silsinya 1 di tengah sini ya. Kalau nanti 3 lilit yang nampak di tengah-tengah sini itu nanti ada 2 di sini, baru spasi, baru lilitan yang ketiga. Seperti itu ya, jelas teman-teman ya, untuk membuat windingnya, untuk loadingnya di
toroid ya. Nanti kan begini posisinya kita solder di switch, jadi ini nampaknya di atasnya seperti ini. Oke, ini satu lilitnya itu langsung ke variabel kapasitor. Nanti lilitan yang terakhir yang lilitan ke-12 itu 10 lilit itu langsung ke switchnya. Oke, mungkin jelas teman-teman ya, seperti itu untuk cara pembuatan windingnya atau lilitannya. Nah, ini contoh yang saya sementara buat kemarin. Ini toroidnya saya mau coba yang kuning, tapi saya gak batalkan dulu, saya coba yang merah ya. Yang kemarin itu yang bawaannya ini wire-nya 0,8 juga sama dengan yang bukan, ini 1 mili ini, sorry, ini yang 1 mili lebih keras lagi. Nah, jadi seperti itu, ini 1 lilit, kemudian ini penampakan yang 2 lilit tuh kan ada spasi-spasinya ya, 2 lilit. Nah, ini yang dari sini ke sini 3 lilit nih, kelihatan kan, 3 lilit ya, seperti itu, 3, nanti ada yang 4, nah 2, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara windingnya seperti itu. Ini tadi yang kita praktekkan, yang 2 ini aja dulu kan, supaya Anda bisa lihat seperti itu. Oke, jadi sekali lagi saya akan tunjukkan hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita pakai yang 0,5 mili itu enggak perlu sampai tumpuk-tumpuk kayak gini nih. Ini kan karena kawatnya terlalu besar sehingga kan saya udah nggak bisa lagi ke sini nih. Nanti kena yang 1 lilit. Jadi yang 10 lilit itu saya tumpuk di atasnya yang lilitannya tadi, jumlah lilitannya. Misalnya saya dapat 8 lilit nih, kurang 2 lilit lagi ya saya tumpuk di atasnya, saya puter. Atau saya cuma dapat 6, saya putar lagi di atasnya sini supaya bisa jadi 10 lilit. Nggak ada masalah teman-teman ya, seperti itu kalau di toroid. Ini jadi kelihatan kan bertumpuk ya. Karena saya udah nggak ada lagi ke sini, tempat udah penuh gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada tanya, loh kok ini beda, ini tumpuk-tumpuk ya, seperti itu. Kalau 0,5 nggak tumpuk seperti itu ya, dia akan lebih rapi. Nah, sekarang kita praktek untuk tuning. Tuner sudah masang untuk tuner manual ini di antena 40 meter. Kemudian ini ke radio yang kita hubungkan ke nano VNA. Kemudian ini ke antena. Kemudian ini switch pada posisi bypass ya. Ini posisi bypass. Jadi ini antena radio atau analyzer saat ini. Kemudian ini SWR, karena ini kecil jadi nggak nyala ini, tapi kita bisa lihat di sini. Saya akan tuner antena saya ke 80 ya. Jadi saya akan coba di sini stimulus start 3,8. Jadi 3,8 MHz sampai stop saya kasih 3,89 ya. 3,890 ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya bypass tuh SWR-nya sampai seberapa. Kita lihat SWR-nya. SWR-nya nggak terhingga ya, 117. Sekarang kita switch aja. Nah, ini saya sudah switch ke tuner. Saya akan coba ke lilitan pertama dulu ya. Nah, ini saya pakai 1 lilit. SWR di situ membaca 1,6. Saya pakai yang kedua. Itu masih. Saya pakai yang ketiga. Itu masih. Saya pakai yang keempat. Masih belum berubah. Saya pakai yang kelima. Belum berubah. Saya pakai yang keenam. Sudah mulai agak turun. Saya pakai yang ketujuh. Nah, turun. Yang ketujuh dia langsung 1.107 ya. Rendah banget ya, SWR-nya langsung nyender tuh bawah ya. Saya akan bawa antena ini ke 14 meter. 14 meter, 20 meter.
Jadi 14 misalnya 14 MHz ya gitu aja. Stopnya karena saya masih penggalang, jadi kita 14 atau 50 aja lah situ ya. Nah tuh naik lagi ya. Ini saya belum, variabel kapasitor belum saya putar ya. Posisi masih seperti itu. Ini saya switch dulu, saya mundur karena ini kalau semakin ke sini, makin ke kiri itu tuh lilitannya kan makin banyak. Jadi pasti otomatis ya, makin rendah frekuensi. Jadi kita mau turunin aja lilitannya. Belum. Turunin lagi, belum. Turunin lagi. Udah mulai ada tanda-tanda. Turunin lagi, turun ya. Turunin lagi. Kayaknya nggak ada. Coba sekali lagi. Nggak ada ya. Jadi kita lihat yang posisi terakhir tadi di sini ya. Jadi di 1, 2, 3 lilitan ke pin nomor 3. Sekarang baru kita rubah antenanya dulu. TRX kita nggak usah rubah, antena dulu kita rubah. Coba set. Kapasitor di antena kita rubah. Ada pergerakan, nah baru sekarang TRX-nya. Ya, ada perubahan. Sebentar, nah itu teman-teman turun ya. Perubahan, kita rubah lagi antenanya. Ada perubahan sedikit turun ya. Kita switch-nya kita rubah lagi, apakah masih bisa turun? Kita rubah lagi, malah naik. Kita rubah lagi 1,2, kita turunin lagi. Kita cari lagi, siapa tahu masih bisa turun. Cari lagi teman-teman ya. Nah, start. Nah, bisa turun teman-teman ya. Di 1,1. Nah itu SWR-nya udah turun. Di switch nomor 3 tetap ya. Ternyata kembali lagi switch nomor 3 tetap. Cuman kita atur-atur aja di sini untuk variabel kapasitornya supaya dia bisa nyender banget. Kita atur sampai dia turun sekali ya. Oke, itu di frekuensi 20 meter ya teman-teman ya. Sekarang kita coba di frekuensi 15 meter. Start 21 MHz sampai stop 21.300 gitu ya, 21,3 gitu aja ya. Nah, ini posisi tuningan di 20 meter tadi teman-teman ya. Saya akan rubah dulu lilitannya. Kita rubah. Kita pindah ke switch yang nomor 2. Ada perubahan? Tidak ada. Switch nomor 1 nggak ada teman-teman ya. Switch nomor 2, switch nomor 3, switch nomor 2. Kita pindah switch nomor 2 aja. Kita coba dulu antenanya. Kita rubah antenanya. Nah, nggak mau, kita coba TRX di sini. Nah, turun ya. Langsung turun. Langsung turun. Ya, langsung turun lagi teman-teman, turun. Ya. Jadi bisa turun berapa itu? Udah rendah banget ya, 1,1 juga ya. Oke. Jadi buat teman-teman seperti ini ya. Jadi bisa kita setting ke antena 40-nya ke 80, ke 20, ke 21, ke 15 meter, 10 meter juga bisa, nggak ada masalah. Jadi kalau mau coba lagi boleh ya, 10 meter kita tes lagi. Start 28 MHz, stopnya 28,4. Nih kita lihat set. Naik kan?
Kita ke lilitan pertama aja, tab nomor 1 aja. Ini ada yang paling rendah, lilitan paling rendah. Oh, ternyata malah naik. Nomor 2 turun. Nomor 3 nggak bisa. Nomor 2 berarti ya. Oke, kita coba dulu tuner antenanya. Variabel antena. Kita rubah variabel kapasitor di antena. Nggak ada perubahan. Kita rubah yang di satunya TRX. Ada perubahan sedikit, turun ya. Turun ini kita mentokin dia turun. Kita rubah di sini lilitan. Nggak mau. Kita rubah lagi ke 3. Kita rubah lagi ke 3, lilitan ketiga ya teman-teman. Kita coba turunin pelan-pelan. Kita turunin pelan-pelan. Udah mentok, kita tuh pindah ke 2 lagi. Nggak mau, nanti ketiga ya. Jadi pin 3 dia maunya. Oke, maksimal di situ ya, nggak bisa lagi. Saya cari lilitan makin ke bawah masih makin tinggi itu. Tuh. Makin banyak lilitan makin tinggi kan. Nah, saya kembali lagi ke 2, nomor 2, pin nomor 2. Nomor 3 ini ya, nomor 2. Ya, nomor 2 seperti itu. Ya. Oke. Ya paling rendah, nah itu bisa 1,1 ya. Oke teman-teman, jadi berhasil untuk menggunakan analizer. Sekarang kita coba ke radio. Kita coba pakai radio teman-teman, supaya Anda bisa melihat lampunya nyala atau enggak nyala itu seperti apa. Nih, ini sekarang posisi di tadi ya, yang matching tadi ya, di 10 meter, di antena 40 ke 10 meter dia matching. Kita lihat, kita pindah radionya ke 10 ya, agak mundur sedikit. Nah, ganjal dulu ya, ganjal dulu biar kelihatan frekuensinya. Kita rubah 10 ya. Nah, 10 meter kita transmit. Kita pindah ke CW. Lampu nyala. Berarti masih bisa kita cari yang paling rendah. Nah, jadi lampunya udah mati teman-teman ya. Ini di frekuensi 10 meter. Kita coba bypass saja. Bypass, kita lihat berapa SWR-nya. Ternyata antena saya di bypass juga masuk ya. Oh, jadi nggak masalah. Oke. Sekarang kita buktikan di 80 aja. Aduh, kelewatan, kebablasan. Kita coba di 80 meter band. Nah, di sini aja 3840 ya. Oke, kita transmit. Nah,
Ini SWR-nya nggak bisa jadi patokan teman-teman karena di sini ada toroid, jadi dia udah nggak baca bagus ya. Kita akan coba untuk switch aja, bypass. Tuh, saya bypass, lihat. Ya, kita bypass sudah nggak beres. Kita akan coba tuning sesuai dengan analyzer tadi di lilitan nomor 4 kayaknya ya. Oke, kita cari. Nah, ternyata belum dapat teman-teman. Ntar saya cari dulu tadi nomor berapa ya, 1 2 3 4. Oh, nomor 5. Gak mau nomor 6. Nomor 7. Nah, nomor 7 teman-teman. Tapi masih nyala sedikit ya. Coba. Dah. 2,7 watt. Sekarang saya akan, ini posisi radio ya. Kita coba pindah ke nano VNA, apakah benar di situ frekuensinya. Setelah kita tuning, coba di 3,8. Oke, stop 3,85 ya. Tadi kan 84 ya. Ya, benar teman-teman ya. Tuh. Jadi dia benar-benar ketika lampunya mati di sini SPR-nya juga turun ya, jauh. Ketika saya switch ke yang lain pasti lampunya nyala kan, itu SWR-nya naik tuh. Kita buktikan ya, ini saya switch turun satu klik ya. Ini harusnya lampunya nyala. Kita coba ke radio. Harusnya lampunya nyala. Kalau nyala ya berarti ini tunernya udah bekerja. Oke, kita coba. Kita hidupin. Kita lihat lampunya ya teman. Nyala kan? Kita nggak usah hidupin sini, atau hidupnya nggak apa-apa ya. Cuman soalnya itu nggak baca dia nanti. Nyala kan? Nah, kita switch ke yang matte tadi ya. Tuh. Langsung mati. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Mungkin ini nggak baca SWR-nya, tapi Anda bisa lihat powernya di sini. Ketika nyala, powernya sini turun ya. Ketika dia mati, powernya naik 2,6. Berarti full keluar ya. Oke, seperti itu. Jadi tuner ini bekerja. Saya misalnya nggak usah pakai ini juga nggak masalah. Jadi saya nggak pakai SWR ini, saya langsung aja dari sini. Langsung saya setting antena, saya tuning sampai lampunya mati, berarti itu sudah bekerja normal. Sekarang saya akan mencoba untuk mungkin kalau bisa saya hubungi teman saya akan coba berkomunikasi di 80 meter kalau ada, saya coba ya. Oke teman-teman, kebetulan ada ya teman kita Pak Bri seperti biasa. Bukan hanya di 2 meter, kita coba sekarang di 80 meter. Saya akan ambil Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Pak Bri. Sebentar teman-teman.
Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Oh iya, sama Pak Pri, kecil juga di sini tapi bisa terdengar gitu. Bisa terdengar. Demikian Pak Pri, ganti. Coba di 40 Pak Pri, di 40. Jadi bisa terdengar teman-teman ya. Memang propagasinya nggak bagus. Kita bilang Pak Pri di 40 aja. Kita nyuruh Pak Pri ke 7150. Kita coba di 7150. Nah ini SWR lampunya nyala ya. Bisa kelihatan teman-teman ya. Nyala. Ini nggak met, kita bypass saja. Nah, bypass juga nggak bagus. Kita cari sampai met ya teman-teman. Sini aja. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di 80 tadi ganti. Kalau di sini bagus ganti. Tapi bisa teman-teman. GSL Pak Pri, GSL ya. Nyoba tuner Pak Pri. Jadi di sini sudah oke ya Pak Pri, ganti. Oh ya, oke GSL ini berarti tunernya bekerja begitu Pak Pri, bekerja ganti. GSL. Untuk Pak Pri, antena yang lain ada berapa Pak Pri? High bandnya ada 20 watt atau 15 meter, ada nggak ganti? Belum ada Pak Pri di high band, belum bisa nyoba. Oke, teman-teman, itu dia tadi bagaimana kita nyoba tuner ini bekerja dengan baik untuk di frekuensi-frekuensi yang tidak match. Jadi antena kita yang bekerja pada frekuensi yang tidak match. Tadi saya mau coba di 80 tapi ternyata propagasinya kurang menguntungkan sehingga QRP tidak bekerja maksimal di situ karena propagasinya. Karena saya terima Pak Pri juga kecil, kita juga mancar juga kecil pasti ya. Sangat kecil, Pak Pri aja bayar put ya 100 watt, kita cuman QRP ya apalagi lebih parah, tapi bisa didengar itu kan sudah lumayan. Jadi buat teman-teman sebelum Anda membuang tuner yang ini bisa Anda perbaiki sesuai dengan apa yang saya tadi jelaskan sehingga Anda bisa menggunakan lagi tuner manual ini Anda pakai, Anda gunakan untuk radio Anda. Dan kalau antenanya sudah match nggak perlu pakai ini, tapi kalau antenanya belum match ya ini bisa dipakai seperti itu ya. Jadi indikator SWR ini sangat berguna sekali ketika antenanya tidak match, kita atur sampai dia SWR-nya turun ya. Dan saya pakai SWR yang
ini nggak kebaca ya, tapi kalau di sini kebaca ya, di Nano VNE kebaca. Jadi kalau di Nano VNE itu 1,3, 1,4 kebaca, tapi di yang analog ini nggak kebaca karena mungkin saking kecilnya powernya ya, QRP ya, atau bagaimana saya nggak tahu, atau untuk range-nya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita cek dengan menggunakan Nano VNE sehingga kita bisa tahu bahwa ini bekerja dengan baik, normal artinya ya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya tentang automatic lagi, tentang manual tuner QRP 1 sampai 30 MHz. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Sabandri. Bye bye.